my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, masih dalam special reading guys. Ini adalah special reading terakhir kita di bulan November. Aku akan buat 2 readingan hari ini, rencananya, plannya. Yang pertama tentang yes or no, satu lagi ya. Seharusnya kemarin sih guys, tapi aku nggak mampu guys melanjutkan readingan tersebut. Jadi cuma satu aja yes or no yang kemarin ya, pick a card yes or no, satu readingan aja. Hari ini aku mau buat readingan kedua yes or no, dan kemudian nanti satu lagi ada hello my soul. Oke, mudah-mudahan. Yang penting niatnya. Oke, hello my soul yang kedua. Jadi ada 2 video hari ini ya. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, pick a card yes or no. Sesi kedua masih tetap tentang memilih berdasarkan intuisi. Ada 2 kartu yang aku kasih ke kalian nanti di ujung video. Silakan dipilih berdasarkan intuisi guys, karena intuisi kalian itu tidak akan pernah membohongi kalian. Oke. Mohon diingat ini adalah general reading, artinya berlaku untuk semua zodiak dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, dan juga bersifat vice versa. Kenapa bisa vice versa? Karena kita akan lihat dari 2 sisi yang berbeda. Yang pertama dari sisinya kamu, dan yang kedua dari sisinya dia ya. Judul readingan pick a card yes or no kali ini adalah apakah dia orang yang tepat untukmu? Oke. Aku nggak akan bilang kamu bertanya. Udah basi guys, sudah bosen. Jadi tema readingan atau judul readingan pick a card yes or no kali ini adalah apakah dia orang yang tepat untukmu. Oke. Seperti biasa guys, aku akan buka dari sisi kamu dan buka dari sisi dia ya. Di video ini kita akan membahas tentang kamu, atau dari sisi kamu. Kenapa kamu duluan? Karena kamulah yang penting bagiku, kamulah yang datang melihat video ini, jadi aku akan memprioritaskanmu ya. Kita akan lihat dulu ceritamu seperti apa sehingga bisa muncul di pikiranmu tentang apakah dia orang yang tepat untukku. Oke. Ini untuk kamu ya, dan kemudian untuk dia kita akan pakai deck yang ini katanya. Mari kita ikuti saja seperti apa yang diminta. Dan kemudian untuk readingan dia atau energi dia, pembahasan tentang dia akan aku bahas di video extended ya guys. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Aku sudah menyiapkan 3 link di situ guys, dari nyawer.co, kemudian ada Sociabus, dan yang satu lagi The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang ingin menonton video extended. Oke. Aku akan pakai 2 oracle untuk readingan pick a card yes or no kali ini, dan aku sudah siapkan 2 kartu guys, yes or no. Ada bintangnya kali ini guys. Nanti tak kasih tahu itu bintang artinya apa ya. Oke. Deck oracle pertama yang akan aku pakai untuk mencari clue atau petunjuk tentang siapakah kamu, apa yang terjadi padamu dari yang ini guys. Aku nggak tahu ini Norman apa gitu. Yang pasti dia lebih gampang di interpretasi. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a card yes or no. Apakah dia orang yang tepat untukmu? Halo kamu yang saat ini mengajukan pertanyaan tersebut, apakah dia orang yang tepat untukmu? Belum guys. Sebentar ya guys ya, belum guys, no. Oke, ini dia. Kamu yang saat ini bertanya-tanya, apakah dia orang yang kamu fokuskan saat ini adalah orang yang tepat untukmu? 1 kartu dari sini. Belum. Mature man, kamu adalah seorang mature man atau pria dewasa. Oke. Halo. Jenis kelamin laki-laki ya. Aku tidak bilang energi guys, tapi aku melihatnya seperti sosok laki-laki. Bisa jadi kamu adalah seorang suami. 1, bisa jadi kamu adalah single daddy. Oke. Bisa jadi kakek, grandpa. Oke. 50 tahun ke atas. Yang pasti di usia matang ya guys, di usia
akhir-akhir dari produktif. Aku rasa ini waktunya kalian menikmati hidup sebenarnya saat ini. Setelah bekerja keras sekian lama mungkin di masa muda, dan sekarang waktunya untuk menikmati hidup. Oke, di atas 45 tahun kemungkinan besar, atau 50 tahun ya. Atau tanggal lahir kalian tanggal 5, atau bulan kelahiran kalian bulan 5. Oke, satu lagi. Itu dia tadi ya, minta ditunggu tadi, tunggu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a card, yes or no. Apakah dia orang yang tepat untukmu? Oke, despondence, sedih. Mature man dan kemudian despondence. Ada seorang pria dewasa yang lagi sedih. Oke, itulah clue atau petunjuk untuk readingan pick a card ya, special reading pick a card yes or no. Kali ini kamu adalah seorang mature man atau pria dewasa yang lagi sedih, guys. Oke, aku jadi penasaran kenapa kira-kira kamu bersedih. Jangan kebalik-balik. Kenapa kira-kira kamu bersedih? Oke. Oh ya, ini Tayo, guys. Dia sudah datang ready di sini. Tayo ini Gemini ya, guys. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a card yes or no. Apakah dia orang yang tepat untukmu? Halo kamu mature man yang sedang sedih. Silakan, waktu dan tempat telah dibuka untukmu. The King of Wands. Even kamu bersedih ya, tapi saat ini banyak orang yang mengagumi kamu, banyak orang yang mengintip-intip. Kemungkinan besar kamu sugar daddy, guys. Bisa jadi ya, kamu itu nggak ada masalah dalam hal keuangan. Bisa jadi kamu adalah pemimpin sebuah perusahaan atau manajer atau pegang peranan penting ya. Bisa jadi juga punya posisi tinggi di negara ini ya, bisa jadi anggota dewan, kemungkinan pejabat-pejabat teras ya, guys. Tapi yang jelas banyak orang yang mengagumimu, dan hingga 6 bulan ke depan pun mereka akan tetap mengagumimu. Semakin kamu matang atau semakin kamu mature, dewasa, mereka semakin mengagumimu. Oke, let's see. Aku melihat ada 2 perempuan di sini saat ini. Nanti dulu. Kita lihat dulu center of the reading. Ayo dong, jangan pemalu. Kan tadi kamu yang suruh nunggu. Iya, the star. Ada impian yang menurutmu saat ini terlalu tinggi untuk diraih, even bagi seorang mature man begitu ya. Tapi menurutmu ada keinginanmu saat ini, tapi rasanya kok kayak sulit ya diraih. Kayak nggak mungkin deh bisa aku raih. Emperor challenge-nya. Kesulitan untuk meraih tersebut itu dipengaruhi karena powermu saat ini miring, guys. Emperor ini power, kekuasaan. Mature man ya, related banget ke mature man. Inilah emperor. Tapi ketika ini datangnya miring, kamu tidak menganggap kamu punya kekuatan, kamu tidak merasa kamu punya kekuatan. Oke, power itu menurutmu tidak ada pada dirimu, sehingga karena itulah the star ini ketiban sama emperor miring, aku lihat ya. Oke. Yang pasti masalahnya adalah power, challenge-nya. Fokus ada the Nine of Swords. Nice. Kemudian target ada the World, Five of Wands, Recent Past, dan the Knight of Pentacles ya. Ten of Pentacles. Yang aku lihat sih ada family di sini ya. Mature man datang bersama dengan Emperor, even miring, lalu ada the Ten of Pentacles. Kemungkinan besar ini adalah seorang pria dewasa, suami ya. Dan kemudian ada masalah dalam keluarganya. Even keluarga itu berkelimpahan. Aku lihat di sini artinya dia bisa provide untuk keluarganya. Dia cari nafkah, dia masih memenuhi kebutuhan untuk istrinya, dia masih menyediakan kebutuhan untuk anak-anaknya sekolah, mungkin pada sekolah di luar negeri ya. Take how it resonates. Tapi yang jelas saat ini mempertahankan bagimu seperti
apa ya, PR banget itu istilah anak Jaksel ya. Mempertahankan hubungan The Ten of Pentacles ini sangat menyiksamu. Ini membuatmu tidak tenang, membuatmu merasa tidak nyaman, membuatmu, I don't know guys. I think this is a little bit painful. Kalian lihat ini. Ya. Nine of Wands ini Nine of Swords ini sebenarnya kayak protection, perlindungan gitu, tapi yang melindungi atau yang menjaga itu kayak nggak mampu menjalankan tugasnya. Dia kayak merasa nggak akan sanggup deh melakukan proteksi atau perlindungan yang seharusnya dia lakukan. Oke, The Five of Wands di recent past ada yang mengganggu pikiranmu guys, yang membuat kamu galau beberapa waktu terakhir. Dan kemudian di near future ada The Knight of Pentacles. Aku lihat ini penawaran. Kamu mau bergerak ke seseorang, menawarkan sesuatu ke seseorang. Ya, tapi saat ini masih kamu pending. Kenapa? Karena kamu masih bertanya-tanya apakah dia orang yang tepat untuk menerima penawaranmu. Oke. Kita akan segera mengklarifikasi, dimulai dari The Ten of Pentacles. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a card, yes or no. Kok berat banget ya? Untuk kamu yang saat ini sedang sedih, The Hierophant, ada pernikahan aku lihat di sini ya, Ten of Pentacles. Berarti kamu masih punya istri. Angka 5 itu angka perubahan ya guys. That's the Hierophant, oke? Okay? Lepep katanya. The Pop Paus ini angkanya 5 ya. Dan ini juga 5. Ya. Angka 5 itu menurut numerologi di tarot juga dipercaya sebagai angka perubahan. Semakin banyak angka 5 yang datang berurutan, maka perubahan besar sedang menantimu ke depannya begitu ya. The Queen of Wands. Oke, ada pihak ketiga yang aku lihat muncul di sini, lebih muda dari istrimu saat ini ya. The Star. Dan kemudian the Ace of Swords. The Four of Pentacles. Oh my god. Jadi gini, kamu itu kayak pernah menjauhi seseorang, The Queen of Wands. Kemungkinan besar dia adalah Aries, Leo, atau Sagittarius ya. Yang jelas ini perempuan yang kamu jauhi lebih muda usianya dari lebih muda dari istrimu. Karena menurutmu kamu membuat kesalahan bersama dia. Oke. Dan kemudian ada The Star dan the Ace of Swords. Saat ini kamu ingin kembali ke dia, kamu ingin menawarkan sesuatu ke dia, kamu ingin memperbaiki hubungan kalian berdua, tapi menurutmu saat ini dia tinggi banget, posisinya seperti bintang. Kamu seperti mau memetik bintang, tapi kamu tidak punya kemampuan untuk memetik bintang tersebut. Oke, kemungkinan besar ini Queen of Wands ini adalah golongan-golongan yang banyak penggemarnya juga, sama seperti kamu ya. Kamu kan King of Wands tadi, banyak penggemarnya, banyak yang sukai begitu ya. Mungkin dia terkenal guys, mungkin bisa jadi dia selebriti di media sosial ya. Aku ngelihat kamu dari kejauhan mengagumi, kayak mengamat-amati begitu, tapi kamu tidak aktif. Kamu banyakkan diam, duduk, menganalisa dan mengamat-amati ya. Let me clarify the center of the reading please, thank you. Four of Wands, yes. Entah kenapa kalau di hadapan dia kamu lemah. The Hangman. Dan menurutmu urusan di antara kalian berdua belum selesai. Tapi saat ini dia sedang tidak terlihat. Energinya sedang tidak terasa di dekatmu ya. Tapi kamu menganggap bahwa urusan kalian berdua belum selesai. Gantung di situ guys. Dan di bulan November ini ada kesempatan untuk kembali meraih bintang tersebut, kembali mendapatkan bintang tersebut. Queen of Wands yang kamu kagumi ini ya. Ketika muncul the Nine of Cups di center of the reading, padahal di sini ada Hierophant, aku rasa hubungan pernikahanmu saat ini dengan istrimu yang sah sudah tidak baik-baik saja guys. Dan sudah tidak ada usaha untuk memperbaiki. I don't know, kamu itu kayak sudah resistan, sudah tidak mau
kayak merefresh, merestore, rekonsiliasi dengan pasangan sahmu, dan aku pun sudah tidak merasakan dia ada di sini. Ya, jadi kamu itu lebih fokus kepada si Queen of Wands yang sosoknya jauh lebih muda darimu tadi, atau perempuan kedua tadi, oke? Dan yang sah atau saat ini istri resmimu menjauh darimu dan kamu menjauh dari dia. Kalian berdua sama-sama sepakat untuk melakukan hal tersebut, tapi masih terikat dalam sebuah Hierophant. Four of Wands dan the Hierophant tadi itu adalah rumah tangga guys ya, yang resmi. Jadi bisa jadi rumah tangga yang sampai saat ini masih belum ada talak gitu ya, orang masih kenal atau masih mengetahui kamu itu punya istri, istrimu adalah misalnya Bu Broto, kamu adalah Pak Broto, kurang lebih begitu. Keluarga juga mengetahui yang seperti itu. Tapi sebenarnya di antara kalian berdua, baik Pak Broto dan Bu Broto, udah tahu bahwa kalian sudah tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang di luar sana ya, dalam hal dalam hal relationship yang kalian jalani saat ini, oke? Aku tidak melihat romance lagi juga, aku nggak harus bilang sorry, berarti aku tidak melihat romance lagi di sini. Yang satu mengarah ke sana, yang satu mengarah ke sini begitu. Tapi setiap kali waktu tertentu atau momen tertentu kalian akan bertemu di tengah antara kamu dengan pasangan resmimu. And you guys okay with that, oke? Pak Broto oke dengan itu, Bu Broto pun gak masalah dengan itu. Kita ketemu di satu titik kalau nanti misalnya ada keperluan itu. Makanya ini kayak model-model ibu-ibu pejabat mungkin, atau bapak-bapak pejabat yang punya istri yang hebring begitu ya. Ibu ini pun udah tahu ya suaminya kalau mau dekat dengan siapapun, ya nggak apa-apa deh. Yang pasti di dunia begitu ya, status sosial masih tetap terjaga, kurang lebih begitu guys, oke? Dan kamu jatuh cinta sama si Queen of Wands ini. I can feel emotion, kecuali ke si Queen of Wands. Hidupmu tidak ada emotion. Jadi ketika Queen of Wands ini menjauhimu atau kamu menjauhi dia, kamu hampa. Oke? Even kamu bisa bersama dengan istrimu, tinggal bersama dengan istrimu, atau kapan-kapan gitu, kalau ada keperluan ketemu bareng-bareng dengan istrimu begitu ya. Misalnya ada urusan keluarga, atau ada acara ulang tahun, atau acara kondangan begitu, kalian datang bersama. Tapi kamu tidak menemukan the real emotion with your wife. The real emotion is with that girl, the Queen of Wands, okay? Let me clarify the Nine of Swords. Ini yang aku bilang tadi kayak mempertahankan. Nah, tapi kamu itu kerasa nggak mampu. The Five of Cups. Kamu kecewa saat ini? Even mungkin kamu yang menunjukkan sikap ke si Queen of Wands ya, ke pihak ketiga tadi, bahwa kamu misalnya udah nggak peduli, I don't care gitu, udah nggak peduli lagi sama dia, pergilah gitu. Kita nggak ada harapan untuk masa depan yang baik begitu. Tapi kamu yang banyak pikiran di sini, oke? If only I had power, if only ya guys, seandainya saja. Berarti saat ini di fokusmu ini mustahil. Emperor datang tegak guys. Kalau seandainya aku punya power untuk bisa memetik bintang tadi, mendapatkan Queen of Wands tadi, akulah pria yang paling bahagia di dunia ini. The Sun dan the Emperor. Tapi kenyataannya Emperor kamu miring, powermu tidak ada ya. Jadi kamu tuh hanya mereka-reka atau membayang-bayangkan begitu ya guys, kalau kamu memiliki dia begitu ya. Dan kadang-kadang kamu menganggap statusmu saat ini membuat kamu tidak bisa bergerak bebas mendapatkan dia, atau tidak bisa sesuka hatimu untuk menyatakan perasaanmu dan kemudian memiliki dia. Bisa jadi dia ini tipe playing hard to get guys. Dia tuh gak suka mungkin dengan pria beristri, bisa jadi ya. Dia gak suka kalau diajak terselubung selalu gitu ya, gak ada kejelasan, hanya selingkuh-selingkuh terus. Bisa jadi itu yang menjadi alasan dia meninggalkanmu. Sementara kamu kan udah kena ke hati tadi ya, udah main perasaan. Bisa jadi awalnya tuh kamu itu cuma mau iseng-iseng aja sama dia, tapi sekarang udah kena perasaan. Ini real kena perasaan, aku lihat ya. Dan dia tetap pada prinsipnya, aku lihat ya. Satu-satunya yang mengikat kamu dengan istrimu itu adalah hal duniawi, oke? Dan kamu masih membutuhkan itu. Take how it resonates ya. Kenapa bisa begitu? Kamu masih membutuhkan istrimu itu untuk support hal duniawi yang kamu butuhkan ya. The Chariot, the World, the Chariot, King of Wands. Hermit.
Kamu pengen pergi mendapatkan dia, ya. Berarti saat ini guys, kamu sudah mulai bling satan gitu ya, udah nggak tahan dengan sikap dingin yang kamu set up sendiri. Ya. Bisa jadi kamu udah blokir dia, atau mungkin dia memblokirmu. Kamu tidak coba untuk buka komunikasi. Kamu tahan-tahan keinginanmu untuk kembali terkoneksi dengan dia atau berbicara ya guys, at least berkomunikasi begitu. Tapi subconsciously the Chariot datang bersamaan dengan the King of Wands. Kamu mau menjadi raja, the real king for her yang sebenarnya, dan mengungkapkan perasaanmu dan keinginanmu yang kamu harapkan dari kalian berdua, yang kamu inginkan dari dia gitu. Tapi karena adanya penahanan di fokus dan di subconscious mind ini, berarti saat ini guys, ada yang dia kasih berupa syarat yang masih belum bisa kamu penuhi ya. Kalau seandainya kamu bisa memenuhinya, maka Emperor ini akan tegak. Let's say misalnya, kamu harus single supaya bisa bersama denganku. Mau kamu bilang kalau kamu gak bahagia dengan istrimu, tidak ada apa-apa lagi di antara kalian. Istrimu sudah tahu kalau kamu sayang sama aku, misalnya begitu. Istrimu dan kamu itu hanya sebatas status sosial saja, bla 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 segala macam begitu. Aku gak peduli. Aku hanya mau bersama denganmu ketika kamu Emperor tegak. Artinya powermu ada, kamu sendirian kembali menjadi single. Dan kamu belum bisa memenuhi itu. Oke. Let me clarify the Five of Wands. The Ten of Pentacles. Empress. Bisa jadi ini kalian cuman di legalnya aja yang belum ada ya guys, belum sah-sah, belum resmi-resmian begitu. Tapi sebenarnya antara kamu dengan istrimu itu ya udah let it go-an sebenarnya gitu. Ada beberapa mungkin poin-poin duniawi yang membuat kalian masih tetap harus bersama. Tapi sebenarnya begitu ada satu lembar kertas yang keluar, misalnya surat perceraian misalnya tanpa persidangan atau apapun itu guys yang menyatakan kalian resmi berpisah, maka yang satu Emperor, yang satu Empress. Karena Empressnya sudah datang di sini di kartu kecilnya. Emperor di sini di kartu kecilnya. Berarti yang kamu inginkan juga sebenarnya diinginkan oleh pasangan sahmu. Kebebasanmu yang kamu inginkan dari pernikahan ini, istrimu juga menginginkan kebebasan yang sama. Kalau memang kalian mau bebas secara emosional, ya artinya setelah itu kalian bisa cari orang baru lagi, bisa ketemu orang baru lagi, kenalan dengan orang baru lagi, mungkin akan menikah lagi begitu ya, istrimu menikah dengan laki-laki lain, kamu menikah dengan perempuan lain begitu. Kalian harus ikhlas atau melepaskan the pentacles tadi yang mengikat kalian saat ini guys. Oke, kamu harus mengikhlaskan sesuatu, istrimu harus mengikhlaskan sesuatu supaya kamu free. Begitu kamu free, Emperor tadi tegak. Disitulah kamu bisa meraih bintangmu tadi. Solusi di antara kamu dengan si Queen of Wands itu muncul. Tapi kalau seandainya kamu masih belum bisa melepaskan the Pentacles tadi, ya maka statusnya akan tetap gantung. Hangman, Emperor itu tidak akan tegak ya. Ada yang kamu pertimbangkan saat ini guys, antara si Queen of Wands dengan Pentacles yang ada ya, atau ikatan Pentacles antara kamu dengan istri sahmu. Kamu menimbang-nimbang, apakah si Queen of Wands ini orang yang tepat untukmu? Apakah dia akan bisa mendampingimu? Apakah dia akan mau menerimamu apa adanya? Kamu itu kayak satu kaki di air, satu kaki di tanah. Itu istilahnya Death of Cups ya, atau letting go ya, embracing the unknown. Begitu nanti kamu melepaskan hal Pentacles tadi, artinya kamu sah menjadi Emperor. Jika Queen of Wands itu tidak mau, ya, I don't know apa yang terjadi ke depannya. Macam-macam hal yang bisa membuat manusia berubah. Tapi yang jelas itulah yang menjadi ketakutanmu saat ini. Kalau ternyata dia tidak mau, maka kamu rugi banyak. Kurang lebih begitu guys. Kamu melepaskan banyak hal yang berharga dalam hal Pentacles tentunya ya, di dalam hidupmu. Jadi kayak jatuh ketimpa tangga. Itu yang pengen kamu pastikan sekarang, oke? The Four of Cups, Four of Pentacles, dan the Strength, the Death.
Yang jelas ada perubahan besar yang akan terjadi begitu kartu Emperor tadi kamu tegakkan. Artinya kamu kembali single, kamu punya power ya. Ada kartu The Death di sini. Ada perubahan besar-besar yang terjadi di dalam hidupmu dan itu akan mengubah mindsetmu atau blueprint. Oke, gambaran besar tentang bagaimana kehidupanmu berikutnya dengan si Queen of Wands ini. Saat ini kamu bisa membayangkan apa yang akan terjadi berikutnya antara kamu dengan si Queen of Wands ini, karena saat ini statusmu masih Emperor miring. Tapi guys, setelah Emperor itu ditegakkan, banyak hal yang berubah di dalam hidupmu. Oke, pola pikirmu tidak akan sesempit pola pikirmu saat ini. Emperor itu powerful. Ya, saat ini kamu belum Emperor. Kamu tidak powerful. Kamu tidak bisa punya pengalaman atau prediksi yang sama setelah kamu menjadi Emperor dengan yang saat ini belum menjadi Emperor. Kamu tidak akan bisa memprediksi apa yang terjadi antara kamu dan si Queen of Wands ini berikutnya kalau kamu masih tetap dalam status Emperor miring. Ya, satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan adalah mengemperorkan dirimu apapun hasilnya. Ya, melepaskan Pentacles tadi, oke, dan kemudian embracing the unknown as the real Emperor. Karena guys, Emperor ketemu King of Wands. Kalaupun seandainya Queen of Wands yang kamu target saat ini tidak bisa kamu dapatkan, kamu tetaplah seorang Emperor dan King of Wands. Banyak orang yang melihatmu, banyak orang yang mengamati kamu, banyak orang yang mengagumimu. Itu hal penting yang perlu kamu ketahui sebelum membuat keputusan menegakkan Emperormu tadi, status Emperormu tadi. Oke, yang aku lihat kedepannya kamu akan datang menawarkan sesuatu. Pentacles aku lihat karena ini Knight munculnya. Kamu melepaskan status Kingmu. Berarti ini dalam keadaan bukan Emperor. Ya, kurang dari 6 bulan saat kamu masih menjadi suami seseorang, kamu akan menelpon dia kembali atau ngechat si Queen of Wands itu lagi gitu ya, mendekati dia lagi dan kemudian kamu menawarkan sesuatu. Dan aku lihat di sini ada the Strength guys, itu berkaitan dengan kekecewaan. Dia masih akan meresponmu atau menilaimu sama seperti dirimu di beberapa waktu sebelumnya. Ya. Sekali lagi aku bilang, begitu Emperor ditegakkan baru ada the Death untukmu. Selama kamu masih bermain-main dengan statusmu, maka kamu pun akan tetap dianggap sama oleh si Queen of Wands tadi. Sebagai seorang mature man yang tidak bisa memetik bintang, yang tidak bisa meraih apa yang dia inginkan. Oke? Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian lagi dalam situasi seperti saat ini, ya mature man, kemudian lagi sedih, oke, dan kemudian tertarik untuk memilih guys, apakah si Queen of Wands ini adalah orang yang tepat untukmu? Karena kamu akan mengorbankan banyak hal di dalam hidupmu. Of course guys, kita harus mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ya, banyak yang harus kita korbankan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Terutama jika yang kita inginkan itu adalah yang berharga sekali bagi hidup kita. Kalau menurutmu si Queen of Wands ini berharga bagi hidupmu, seharusnya kamu tidak sulit untuk melepaskan Pentacles yang mengikatmu dengan istrimu saat ini. Oke? Aku siapkan 2 kartu sekarang di sini guys. Yes or no? Silakan diperhatikan baik-baik. Ada 2 kartu, yang satu bintang warna birunya di bawah dan yang satu lagi bintang warna birunya di atas ya. Yang satu ada tulisan no dan yang satu ada tulisan yes di kartu ini. Pertanyaannya adalah, apakah dia si Queen of Wands ini adalah orang yang tepat untukmu, yang layak untuk kamu kejar? Apakah pantas kamu kehilangan atau berkorban banyak hal untuk mendapatkan dia? Oke, aku hitung mundur dari 7 untuk memilih kartu ini ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, untuk yang memilih bintang di bawah, yes, dia orang yang tepat untukmu, dia layak untuk kamu perjuangkan. Dan untuk yang memilih bintang di atas, no, dia bukan orang yang tepat untukmu dan bukan orang yang layak untuk kamu perjuangkan. Oke? Oke guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Seperti biasa aku ulangi lagi, ada 3 link yang aku sediakan di situ dari nyawer.co, kemudian Sociabuzz dan The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang mau menonton video extended ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys di readingan special reading pick a card yes or no dengan judul apakah dia orang yang tepat untukku. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.